Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi belajar matematika. Materi yang akan dibahas di video ini yaitu tentang perbandingan trigonometri sudut-sudut istimewa. Oke, jangan lupa siapkan alat tulisnya ya. Oke, langsung aja. Perbandingan trigonometri sudut-sudut istimewa adalah sebagai berikut. Ini disajikan dalam tabel kayak gini. Nah, kita kan tahu nih ya, kalau trigonometri itu ada sin, cos, dan tan. Nah, yang dimaksud sudut-sudut istimewa itu adalah sudutnya adalah 0 derajat, 30 derajat, ya, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Oke, kalau sin itu dimulai dari 0 sampai ke 1. Jadi 0 setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, 1. Kalau cos itu kebalikannya, mulai dari 1, setengah akar 3, setengah akar 2, setengah 0. Kalau tan, itu kita tahu tan itu sin per cos, ya, atau sin dibagi cos. Jadi 0 dibagi 1 itu 0, setengah dibagi setengah akar 3 itu 1/3 akar 3, setengah akar 2 dibagi setengah akar 2 itu 1, setengah akar 3 dibagi setengah itu akar 3, kemudian 1 dibagi 0 itu tidak terdefinisi. Nah, untuk tabel ini wajib dihafalkan karena nantinya akan dipakai untuk sudut-sudut berelasi ketika sudut-sudutnya lebih dari 90 derajat. Oke, jadi ini wajib dihafalkan. Oke, ini gunanya buat apa sih, Bu? Nah, kalau di video sebelumnya kita tahu kan ya, itu kan sudutnya pakainya alfa, beta, dan theta. Nah, kalau ini pakai sudut-sudutnya yang sudah diketahui dari 30, 0, 30, 45, 60, 90. Contohnya kayak gimana? Nah, contohnya nomor 1, misalkan diketahui segitiga ABC dengan siku-sikunya di B, jika panjang BC adalah 20 cm dan sudut BAC-nya adalah 30 derajat, tentukan panjang AC. Nah, penyelesaiannya, kalau kita gambarkan segitiganya, segitiga ABC, siku-sikunya di B, ya, panjang BC-nya adalah 20 cm, sudut BAC-nya adalah 30 derajat. Oke, maka tentukan panjang AC. Nah, kalau sudutnya di sini, kalau kita tarik garis, berarti panjang BC itu adalah depan. Oke, kalau AC, berarti ini namanya apa? Sisi miring. Oke, yang diketahui depan, yang ditanyakan adalah miring. Hubungan depan sama miring itu apa sih? Depan sama miring itu kan demi sami desa, sin cos tan. Berarti kalau demi itu pakainya sin 30 derajat itu sama dengan, ya, depannya adalah BC per miringnya adalah AC. Sin 30 derajat kan kita tahu nih ada nilainya dari tabel yang tadi, ya. Sin 30 itu sama dengan setengah, sama dengan panjang BC-nya adalah 20 cm, panjang AC-nya adalah yang diketahui. Nah, kalau ketemu kayak gini, ini tinggal dikali silang. Nah, dikali silangnya dari yang ditanyakan. Ini kan AC. AC dikali 1 berarti kan jadi AC sama dengan 20 dikali 2. 20 dikali 2 itu adalah 40, ya. Jadi panjang AC-nya adalah 40 cm gitu. Oke, coba lagi. Contoh nomor 2. Diketahui segitiga KLM di bawah ini, tentukan panjang KM. Oke, segitiganya katanya kayak gini. Segitiga KLM, ya, sudut K-nya adalah 45 derajat, panjang KL-nya adalah 32 cm. Yang ditanyakan adalah panjang KM. Kalau sudutnya di sini, kalau kita tarik garis, berarti ini kan namanya depan. Oke, kalau panjang ini KM itu namanya apa? Itu adalah namanya miring. Oke, kalau KL berarti ini adalah samping. Nah, samping sama miring sami gitu. Demi sami desa. Berarti kalau sami itu apa? Sin, cos, atau tan. Nah, berarti kalau sami itu adalah cos. Cos 45 derajat itu sama dengan sampingnya adalah KL, ya, miringnya adalah MK atau KM. Cos 45 tuh berapa? Lihatnya dari tabel yang tadi, sama. Cos 45 itu sama dengan setengah akar 2. Oke, berarti setengah akar 2 sama dengan KL-nya adalah 32 per MK, ya. Nah, kalau ketemu kayak gini kan dikali silangnya gimana? Kan ada akarnya. Ini kita bisa ubah dulu, setengah akar 2-nya itu kita bisa ubah jadi akar 2 per 2.
Kalau misalkan setengah akar 3 berarti setengah akar 3. Jadi akar 3 per 2, nanti tinggal disesuaikan. Oke, kalau ketemu kayak gini berarti ini tinggal dikali silang. Akar 2 dikali MK itu berarti akar 2 MK sama dengan 32 dikali 2. 32 dikali 2 itu sama dengan 64. Berarti panjang MK-nya adalah 64 dibagi akar 2. Akar 2-nya kan pindah nih. Oke, kalau ketemu kayak gini, ini tentang materi merasionalkan ya bentuk akar. MK-nya berarti 64 per akar 2 dikali akar 2 per akar 2. Kalau di sini akar 3 berarti dikalikannya akar 3 per akar 3. Oke, berarti MK-nya itu sama dengan 64 akar 2 per 2. 64 dibagi 2 itu adalah 32 akar 2. Jadi panjang MK-nya adalah 32 akar 2 cm gitu. Oke, coba lanjut ke contoh yang nomor 3. Ini ada soal cerita, katanya Andi melihat puncak pohon dengan sudut 45 derajat terhadap garis horizontal dari jarak 2 meter. Tentukan tinggi pohon jika tinggi Andi diukur dari kaki sampai ke mata adalah 1,6 meter. Oke, penyelesaiannya ini kalau kita gambarkan, jadi kalau ada Andi ngelihat puncak pohon katanya ya. Andi, ini misalkan ini Andi orangnya, katanya melihat puncak pohon, sudutnya adalah 45 derajat terhadap garis horizontal. Dari jarak dia berdiri sampai ke pohonnya itu adalah 2 meter, katanya gitu. Tentukan tinggi pohon jika tinggi Andi diukur dari kaki sampai ke mata adalah 1,6 meter. Oke, kita tahu kan ya, tinggi Andinya nih 1,6 meter. Panjang dari Andi berdiri sampai ke pohonnya adalah 2 meter. Oke, yang ditanyakan adalah panjang pohonnya, tinggi pohonnya gitu. Kalau kita tahu Andinya adalah 1,6, berarti kita kan harus nyari tahu dari sini ke sini, atau kita misalkan sebutnya adalah X. Nanti berarti kita harus cari tahu X-nya aja. Ya, kita nyari X-nya aja. Ya, nanti tinggal tinggi pohonnya tuh X ditambah tinggi Andi gitu. Mencari panjang X-nya gimana? Mencari panjang X-nya, ini kan kita bentuk ini kayak gini tuh ada segitiga ya. Kalau segitiga ya, oke, kalau segitiganya kayak gini, ini kan sudutnya di sini. Berarti kalau X tuh apa yang sudut? Depan. Kalau 2 meter ini berarti apa yang sudut? Samping. Oke, depan sama samping itu apa? Desa, demi, sami, desa. Sin, cos berarti pakainya adalah tan. Sudutnya adalah 45. Depannya adalah X, sampingnya adalah 2 gitu. Tan 45 tuh berapa? Kita lihat tabel yang tadi. Tan 45 itu adalah 1. Ya, 1 sama dengan X per 2. Ini tinggal kali silang. Kalau 1 kan 1 per 1 ya. Berarti X-nya itu adalah 2. X bagi X dikali 1 kan X. 2 dikali 1 kan 2. Berarti X-nya sama dengan 2. 2 tuh berarti 2 meter gitu ya. Berarti panjang X ini 2 meter. Ya, dari sini ke sini itu 2 meter. Berarti kalau misalkan tinggi pohonnya dari sini ke ujung sini, berarti berapa? Jadi tinggi pohonnya tinggal ditambahkan saja. Panjang X-nya kan 2 meter ditambah tinggi Andinya dari kaki sampai ke mata. Itu 1,6 meter. Berarti tinggi pohonnya adalah 3,6 meter. Gitu. Paham? Oke, alhamdulillah. Sekarang latihan soalnya ada nomor 1 ya. Ini caranya sama kayak contoh yang tadi. Nomor 2, nomor 3, kemudian ada latihan soal ceritanya nomor 4 sama nomor 5. Nah, untuk yang beda mungkin hanya di nomor 5 saja. Ini tapi konsepnya sama kayak yang tadi gitu, tinggal dipraktekkan di kondisi yang berbeda. Oke, selamat mengerjakan. Sekian video dari Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.